Amanda dengan NIM D1C024058. Di sini saya akan menjelaskan dengan nomor 1, yaitu soalnya sebuah muatan negatif A memiliki 2 mikrokolom dan muatan positif B dengan 6 mikrokolom terpisah dengan jarak 4 cm. Maka A, gambarlah arah gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B. B, hitung gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B. Jika diketahui mu-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 dan K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9. Lalu untuk yang A, di sini diketahui jika muatan A itu adalah negatif dan muatan B adalah positif. Di sini kita harus mengetahui jika ada muatan negatif dan muatan positif, maka akan saling tarik menarik. Jika ada muatan positif dan muatan positif, maka akan saling tolak menolak. Jika ada muatan negatif dan muatan negatif, maka akan saling tolak menolak juga. Jadi di sini dapat disimpulkan muatan A dan muatan B akan saling tarik menarik. Untuk yang B, diketahui mu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6, K 9 kali 10 pangkat 9, QA atau muatan A 2 mikrokolom, kita jadikan kolom menjadi 2 kali 10 pangkat min 6. QB 6 mikrokolom sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Lalu ada jarak A dan B sama dengan 4 cm, itu berarti 4 per 100 meter atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu untuk mencari gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B, yaitu FAB sama dengan K dikali QA kali QB per RAB dikuadratkan. Q dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 lalu dikali 2 kali 10 pangkat min 6 yaitu muatan A, 6 kali 10 pangkat min 6 yaitu muatan B, per 4 kali 10 pangkat min 2 yaitu jaraknya dikuadratkan. Lalu 9 kali 2 kali 6 kali 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6 sama dengan min 3. Lalu per 4 kuadrat sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2 sama dengan 10 pangkat min 4. Lalu 16 dibagi 2 sama dengan 8, 2 dibagi 2 sama dengan habis. Jadi tinggal 9 kali 6 sama dengan 54 per 8 atau 54 kali 10 pangkat min 3 per 8 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 54 bagi 8 sama dengan 6,75. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 3 dikurang min 4 atau 10 pangkat 1 jadinya. Jadi hasilnya yaitu 6,75 kali 10 atau 67,5. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agni Rizky Rahmadani, NIM D1C024057. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Baiklah, kita langsung ke soal yang pertama. Soalnya yaitu sebuah muatan min A memiliki 5 mikrokolom, muatan positif B 3 mikrokolom terpisah dengan jarak 3 cm, maka gambar interaksi dua muatan dari sudut pandang medan listrik. Gambar interaksi dua muatan yaitu muatan A memiliki muatan negatif memiliki panah ke arah dalam, dan muatan yang B yaitu muatan positif memiliki arah luar. Jadi gambar interaksi yang terjadi antara dua muatan yaitu seperti ini. Jadi jika muatan negatif, arah panahnya ke arah dalam, dan jika muatan positif, arah panahnya keluar. Baiklah, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu medan elektrostatik yang bekerja pada muatan A. Di sini diketahui ada tanda mu atau mikro. Mu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6.
Lalu ada muatan A yaitu 5 mikrokolom menjadi kolom yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ini didapatkan dari mikrokolom dikalikan dengan mu. Dapatlah hasil segini. Jadi muatan Qi_A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu kita lanjut ke Qi_B, yaitu 3 mikrokolom dijadiin kolom yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. K-nya yaitu ketetapan yang sudah ditentukan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Lalu ada jaraknya, yaitu R sama dengan 3 cm. Diubah menjadi meter, yaitu 3 per 100 meter. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena yang dicari medan elektrostatik yang dikerjakan pada muatan A, jadi kita mencari EA sama dengan K kali Qi_A karena yang dicari adalah muatan A dan jarak yang dikuadratkan atau R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat 2 kuadrat sama dengan 9 kali 5 kali 10 pangkat 3 per 9 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 N per C atau Newton per kolom. Ini didapatkan dari kan 9 kali 10 pangkat 9. Di sini 10 pangkat min 6. Jadinya 9 ditambah min 6 sama dengan 9 kurang 6 jadinya 3. Jadi 10 pangkat 3 per 3-nya dikuadratkan dipangkatkan 2. Jadi sama dengan 9 dikali 10 pangkat 2 dikali 2 karena dikuadratkan tadi. Jadi 10 pangkat 4. Terus 9 sama 9-nya bisa kita coret. Sisanya 5. Jadi 10 pangkat 3 dibagi sama 10 pangkat min 4. Jadinya kalau dibagi kan jadi kurang. Jadi 10 pangkat 3 pangkat min 4 dikurang min 4 sama dengan 7. Sama dengan 10 pangkat 7. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 7 N per C atau Newton per kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Marwah Salsabila Sapitri dengan NIM D1C024062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Jadi diketahui key insight-nya adalah 4 mikrokolom dan diubah menjadi kolom jadi 4 kali 10 min 6 kolom. Kemudian diketahui EO-nya adalah 8,85 dikali min 12 kuadrat kolom kuadrat per nm kuadrat. Kemudian ditanya, plug listrik yang melewati lintasan tersebut. Kita masukkan rumus plug listrik terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah key insight per E kolom. Kemudian kita masukkan nilai key insight dan E kolomnya. Jadi hasilnya adalah 0,45 dikali 6. Kemudian dijumlahkan menjadi 4,5 dikali 10 akar 5 nm kuadrat. Jadi flux listrik yang melewati lintasan tersebut adalah 4,5 dikali 10 akar 5 nm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wilda Sri Wulandari dengan NIM D1C024056, program studi teknologi hasil pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun 2024. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit terkait penerapan listrik statis dalam aktivitas yang berkaitan dengan pertanian, yaitu aplikasi listrik statis dalam teknologi hasil pertanian yang membahas tentang pengendalian debu dan polusi. Dalam teknologi hasil pertanian, aplikasi listrik memiliki peran penting dalam pengendalian debu dan polusi, yang sangat memengaruhi kualitas produk dan kesehatan lingkungan sekitar. Beberapa penerapan listrik untuk pengendalian debu dan polusi dalam bidang ini mencakup elektrostatik presipitator atau ESP. Alat ini menggunakan medan listrik untuk menangkap partikel debu dan polutan yang terdapat di udara, terutama dalam proses pengeringan, penggilingan, atau pengolahan produk pertanian.
ESP bekerja dengan mengionisasi partikel polutan sehingga partikel tersebut tertarik ke pelat bermuatan listrik dan dapat dikumpulkan. Teknologi ini efektif untuk mengurangi emisi debu dalam jumlah besar. Filter udara berdaya listrik. Sistem filtrasi yang dilengkapi dengan ionizer atau sistem listrik yang dapat membantu menarik partikel debu dan kotoran, sehingga meningkatkan kualitas udara di area pabrik atau fasilitas pengolahan. Sistem ini berguna di area pengolahan produk seperti biji-bijian, di mana debu sering menjadi masalah. Teknologi pengendalian emisi gas beracun selain debu, beberapa proses pertanian menghasilkan gas beracun atau berbau tidak sedap seperti amonia. Penggunaan teknologi listrik dapat diterapkan untuk mencegah molekul gas tertentu sehingga mengurangi kandungan polusi udara. Metode seperti pemurnian udara berbasis ionisasi atau oksidasi elektrik sering digunakan dalam hal ini. Penyemprot elektrostatik menghasilkan muatan pada cairan sehingga mereka menempel lebih baik pada tanaman atau objek sasaran, mengurangi kemungkinan aerosol yang mencemari udara. Teknologi ini juga meminimalisasi limbah pada bahan kimia yang terlepas ke lingkungan. Penggunaan teknologi listrik dalam pengendalian debu dan polusi memberikan manfaat besar dalam menjaga kualitas produk pertanian, kesehatan pekerja, dan keberlanjutan lingkungan di area pertanian atau pabrik pengolahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.